Paulus teriak, aku diutus kepada non-Yahudi. Yahudi teriak, inilah dia penyakit sampar si Paulus, penyesat orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi di Indonesia ini kalian tampil, wah kami ini pengikut Yesus, kami tertawa. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Hanya mungkin dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Betul. Syarat menjadi nabi palsu menurut Yesus wajib Muhammad di dalam Al-Quran. Silakan Bang Suma. Macet bicara sendiri, izin Bang sendiri, bicara sendiri kayak orang gila. Kau bertanya sama aku, kau bertanya sama aku, saya jawab. Maka saya tepuk tangan. Ketika Anda mengatakan Paulus banyak mujizat, Paulus memenuhi syarat untuk duduk sebagai nabi palsu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Jangan jadi orang gila kau. Jangan jadi orang gila. Jangan jadi orang gila. Dengarkan saya, habis itu kau ngomong. Sebab Mesias palsu artinya Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid pilihan juga. Murid-murid di sini. Paulus lolos nggak di sini? Lolos nggak? Lolos nggak Paulus? Lolos. Jadi kalau kamu katakan Paulus itu hebat, saya katakan hebat. Kenapa Paulus itu hebat? Karena dia mampu menghipnotis miliaran manusia sehingga menjadi bodoh. Gak berfungsi otak. Itulah kalian. Silakan. Dinaikkan lagi tadi. Anda kalau saya ngomong, Anda diam. Anda ngomong, saya diam. Gitu. Gantian nih. Naik lagi bisa naik lagi. Memang domba kayak gini. Silakan Anda ngomong. Anda lihat Cuma tadi Matius 24 nomor 24. Syarat menjadi nabi palsu melakukan banyak mujizat. Silakan. Di situ kan dijelaskan bahwa ada saja orang nanti yang mengaku sebagai Mesias, bukan nanti dari padang gurun gitu kan. Itu bukan kan wanti-wanti kewaspadaan yang diberitahukan Yesus kepada para murid, ya kan? Ya kan, kalau kita berangkat daripada waktu Yesus menyampaikan itu kepada murid-murid, ya kelak akan datang nih, ada orang mengaku saya Mesias atau ada Mesias di sana gitu. Tapi di situ yang mengaku Mesias, Paulus pernah mengaku Mesias nggak? Kan pernah. Kisah Para Rasul 9:22. Paulus mengaku Mesias. Dia ketemu Tuhan, bukan Mesias. Itu dia ketemu Mesias berarti. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Paulus mengaku Kristus. Paulus ketemu Tuhan. 1 Timotius 11 nomor 1. Paulus mengaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Bukan siapakah engkau Mesias. Enggak seperti itu, beda. Siapakah jadi Yesus bukan Mesias. Aku adalah. Jadi Yesus bukan Mesias. Yang kamu aniaya. Ya, Yesus gitu di situ Mesias atau bukan? Kan dia bertemu Tuhan. Mesias enggak di situ. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Yesus berarti Mesias. Bukan aku Mesias, bedakan. Aku Mesias enggak seperti itu. Tapi Yesusnya ini siapa? Ya engkau Yesusnya ini siapa? Nah, lalu dia kemudian bertemu sama Yesus, Yesus ini Mesias atau bukan? Di sini yang mengaku siapa? Yang mengaku kan Yesus.
bukan Paulus. Iya. Nah, tidak ada di situ. Kalau Anda berangkat dari Coba kau baca lagi. Kau baca nomor 23-nya Tadi. coba. Baca nomor 23. Tadi Baca. bilang 1 Timotius berapa? 1 Timotius. Iya, Aku 1 baca. Timotius 11 nomor 1. Ya, silakan. 1 Timotius 11 ayat Ayat 1 Timotius 1. berapa? Aduh. 1 Ya. ayat 11. Bentar. Apa dikatakan di situ? Yang sesudah dengan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, siapa penerima Injil? Tidak ada sama sekali dalam ini menyebut Siapa penerima Injil? atau Tanya mention. dulu. Siapa yang mention nama ditugaskan? Tidak ada sama sekali mention nama Paulus, Bang. Tidak ada. Sekali, Bang. Siapa yang dipercayakan oleh Elohim untuk mengajarkan Injil? Siapa? Terus menurut Zuma gimana? Apa? Siapa? Emang di sini di ayat ini tertulis jelas benar itu ada nama Paulus di sini. Jadi Zuma mengklaim seperti itu. Atau gimana, Bang? Silakan. Cek tes. Bang Zuma suaranya hilang? Ya takut itu. Kabur. Seger. Beliau. Nggak usah framing lah, kayak anak kecil aja. Kalian dari tadi di sini diam, nggak ada yang menanggapi Kristen. Apa framing aja? Emang dari tadi aku mau nanggapi tapi kamu nggak bisa lawan Bang Zuma, terlalu jauh kelasnya kalian itu. Ya kan Bang Zuma, itu jaringan beliau. Tunggu aja dulu dinaik, masih di bawah. selalu unmute saya, kamu ya selalu unmute. Gimana mau Kamu bantah? nggak ada data soalnya ngomong, nggak ada ilmu, kau nggak ada. Ya sama halnya. Yang lain aja lah, Kristen yang lain lah yang lebih kompeten. Kami turunkan nggak ada ilmu. Orang yang ada ilmu itu dipertahankan. Sama halnya sih. Bang, tempat berteduh ini Kristen atau Muslim, Bang? Saya Kristen, Sebentar, tapi saya mau tanya dulu tadi kenapa Suma kabur itu? Kabar, saya nggak ada kabur. Apa mau ada bilang dia Kristen? selesaikan masalahnya sama Diam. Nggak ada ilmu kalian bilang ini. Suma selesaikan Diam. sama guru saya Dia guru takut saya. sama saya. Diam. Nggak ada ilmu, nggak ada otak kalian ini, tahu kau dari tadi. Tahu yang nggak ada Takut otak. sama saya. Dia takut Tadi sama dibuat saya. malu loh kalian. Bilang aja. Nggak ada yang bisa jawab di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Kalian nggak bisa jawab tadi, malu kali kalian. Oke, saya Yesus tidak perlu mengatakan dia Tuhan, tetapi Sabar, lewat ya. orang-orang yang ada di sekitar Yesus lah, di situ dinyatakan kebesaran nama Tuhan. Kau jangan bodoh lagi. Bilang Suma selesaikan persoalannya sama Atrut ngundang Suma. Kenapa sih jual-jual orang? Sabarlah di sini, tenanglah. Kalau mau dialog Saya santai kenapa dulu. kemarin diturunin? Jangan gelisah, santai aja dulu. Kita tunggu Bang Zuma, jaringannya itu masih bermasalah. Oke, jadi saya coba jelaskan ya. Jelaskan apa tadi yang di framing Bang satu-satu. Zuma. Aku sapa Dengar dulu dulu. Bang Ibu Derni. Selamat malam Bu Derni. Ini Kianzo juga Kristen rupanya. Kenapa nggak ngomong? Ngomong juga lah itu Darni. Bang Kianzo. Aku dulu ya menjelaskan. Baiklah, selamat malam semuanya guys, teman-teman Kristen dan teman-teman penghujat Kristen. Iya kan? Siapa pula itu? Siapa pula yang hujat Kristen? Iya, teman-teman apologet lah di luar dari Kristen yang menghujat Tuhan Yesus kami. Selamat malam juga, nah, itu ya. Boleh sekali Bang. Ya, oke, saya Kau jelaskan lawan ya. guru saya dulu. Pandi Ya, lawan Atrut dia undang. Apa sih kalian ini? Kau penakut kau. Mukanya, wajahnya aja nggak berani ditunjukkan sama aku. Kayak mana mau berani itu? Ada nyali? Nggak ada nyali. Suruh pakai rok itu Trut. Pakai rok. Aduh. Suruh pakai rok aja. Nggak ada nyali dia itu. Nggak ada ilmu. Udah pakai rok aja. Terusan ya. Host, boleh aku ngomong sedikit tentang Oke, soal kabur. Pendeta Yahya Waloni dulu itu.
Ya, silakan. Dulu memang sewaktu aku mendengarkan khotbah Bapak itu, sakit kali hatiku. Ditusuk seperti jarum. Sewaktu hidup Bapak itu saya pernah berdoa seperti ini kepada Yesus. Oh Tuhan Yesus, jika memang Kau berkuasa, cabutlah nyawanya, saya bilang. Ibu Darni, dengar kemarin Ibu Darni nanti di gas blender lagi, diam, jangan bahas itu, jangan bahas itu. Semua manusia pasti mati. Kalau sudah pergi Bapak itu, jangan coba lagi kita tunjukkan manusia yang abadi di muka bumi ini, coba tunjukkan manusia yang abadi. Satu aja yang abadi, nggak mati-mati. Ada Elia. Tunggu dulu, belum siap aku. Memang kadang-kadang aku mau mengajak teman-temanku Kristen loh, host. Gini loh maksudku, kalau sudah meninggal, jangan lagi kita angkat-angkat ke video, ke YouTube. Jangan. Ngajarin. Itu makanya jangan matikan aku, host. Aku mau mengajak teman-temanku. Aku dulu berdoa seperti yang ku bilang tadi. Nyatanya Yesus menjawab doaku. Tapi selesailah dulu itu. Jangan lagi kita buat video, kita buat ini, jangan. Kasihan juga istri, anak-anak dan keluarganya. Gitu guys ya. Gitu. Maaf. Iya, udah datang bos. Oke, kalau pemimpin ya gitu. Jadi kalau hari ini saya juga mengatakan ya Tuhan, ya dengan kuasamu matikanlah Bu Darni, ya pasti mati Bu Darni, entah itu besok lusa. Habis itu saya mengatakan, wah Tuhan saya paling enggak begitu, bukan begitu caranya. Orang berakal itu enggak kayak gitu. Jadi bukan itu jadi standar kebenaran sebuah agama. Kalau kematian itu bisa dinilai sebuah kebenaran sebuah agama, orang yang mati ini akan keluar dari kubur teriak, Bu Darni, tinggalkanlah agama Kristen, karena agama Kristen itu salah. Tengoklah aku di sini, aku merasakan penderitaan. Kalau Islam, maka Islam juga akan bangun mengatakan hal yang sama yang mati. Saudara-saudara Bu Darni tetaplah Kristen, karena ternyata di sini ada sekarang. Tidak, itu alam gaib dirahasiakan oleh Pencipta supaya kita itu semuanya beriman dengan berakal. Kalau orang mati ini menentukan keselamatan seseorang, maka orang mati ini akan keluar semua di kubur dan akan mengatakan, saya melihat yang selamat itu orang Islam loh, maka kalian Islam semua yuk. Begitu juga kalau Kristen yang selamat, saya melihat orang Kristen loh yang selamat, murtad semua yuk. Tapi bukan begitu. Jadi tidak ada itu Tuhan Yesus matikanlah dia dengan kuasa, mati berarti dia benar. Oh bukan, itu pemikiran kuda. Jadi yang betul itu adalah alam gaib, alam dunia ini, alam fana, alam biologis, alam tempat kita menggunakan akal sehat. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya telah aku turunkan, aku tumpahkan di atas muka bumi. Gunakan akalmu. Bagi yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Itu tolak ukurnya. Jadi kalau mengatakan Tuhan matikanlah dia, pasti mati, entah itu besok atau luka. Habis itu saya bersaksi, inilah kuasanya Allah. Kemarin saya berdoa, mudah-mudahan dia mati betul. Wah, itu pemahaman orang tuyul itu namanya. Jadi kembali kepada tema kita. Yang kita bahas ini tentang sebuah aspek kebenaran, bahwa yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu adalah Yesus lain. Gak usah lompat-lompat bang, kita masih di mujizat Nabi Muhammad. Ya, sekarang ketika Anda membaca Matius 24 nomor 24, syarat untuk menjadi nabi palsu menurut Yesus di situ apa? Coba kau jawab. Matius berapa? Kamu baca. Ya, silakan. Yang mana ini? Ya. Yang mana yang mau menjawab? Bang Roma tunggu dulu Bang Roma, kasih Balwin dulu selesaikan ini. Dia belum percaya nih ayat Yesus ini. Yang Yesus ngomong. Silakan Bang Balwin, ini dibaca besar kali. Bengkok ginjal. Silakan baca. Silakan baca. Baca itu. Baca. Hostnya silakan baca. Oke. Biar nggak mampir ya kan. Oke, Matius 24 nomor 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan. Kecil sekali suaraku.
mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Tetap. Terus tanda-tanda yang dahsyat. Sabar. Terus tanda-tanda yang dahsyat. Poin kamu dari terus poin kamu apa? Poin kamu apa? Ya ini saya kembalikan samamu ini. Apakah termasuk tanda-tanda dahsyat melihat cahaya dari langit mengelilingi dirinya? Apakah itu termasuk tanda-tanda dahsyat? Jawab. Iya, tanda-tanda dahsyat. Bagus. Dan itu memang kuasa Allah. Dan ya. Itu dalilnya. Kau kenapa kayak lupa ingatan? Sebab nabi-nabi palsu akan muncul. Kok nabi-nabi palsu kau katakan itu tanda-tanda ketuhanan? Ini jelas nih. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Paulus memenuhi ini enggak? Jawab dulu. Memenuhi? Bukan, si Balpini. Memenuhi enggak ini? Memenuhi enggak? Mujizat ya. Kalau tanda-tanda dahsyat? Tanda-tanda dahsyat? Enggak. Jadi yang kamu katakan itu tanda-tanda suara dari langit, cahaya dari langit mengelilingi dia itu bukan tanda dahsyat. Bukan. Jadi itu hanya biasa saja. Jadi begini, itu hal biasa. Begini. Yang dimaksudkan dengan Matius 24 itu menceritakan tentang kisah nabi-nabi palsu yang akan datang. Kok akan datang? Tentang Paulus. Siapa orang-orang pilihan di sini? Orang-orang pilihan di sini itu siapa? Siapa orang-orang pilihan yang dimaksud di sini? Itu bukan ditunjukkan. Iya, siapa? Ini saudara, ini akan datang nabi-nabi palsu. Itu akan datang. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang-orang yang ada di Bukit Zaitun. Baca dalil sebelumnya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu di situ siapa? Murid. Enggak usah, Dinda, kamu jangan menjawab. Biarkan mereka supaya mereka waras. Ya, kamu di situ siapa? Silakan lanjut. Enggak usah, silakan lanjut. Siapa kamu di situ? Biar enggak gila permanen kalian. Siapa kamu di situ? Lanjut. Siapa kamu? Silakan. Kok lanjut. Siapa kamu di situ? Jawab. Lanjut. Kamu di situ siapa? Kok lanjut? Ini dulu supaya kalian nggak pede, nggak percaya diri bahwa itu adalah kalian. Jangan GR kalian. Nanti habis ini tolong jawab pertanyaan saya yang barusan. Kamu itu pada saat itu murid Yesus. Murid Yesus. Berarti aku mengajak aku dulu melawan sabar. Berarti penyesatnya itu datang kepada siapa? Nabi palsu itu datang kepada siapa? Paul di sekitar itulah kepada murid. Enggak dia berkhotbah akhir zaman. Itu khotbah akhir zaman. Oke, gitulah. Yesus mengatakan kepada muridnya agar nabi palsu itu datang kepada siapa? Murid-murid dan sekitarnya itu dan sampai akhir zaman, sampai sekarang juga. Murid-muridnya. Gitu. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa? Paulus. Berarti nabi palsunya adalah? Oh tidak. Lah kok tidak pula? Bang Juma, pikiranmu yang error. Bang Juma tahu. Jawabannya ini baca ayat 27. Baca ayat 27. Baca. Tenang. Itu untuk membantah. Aku berpikir Bang Juma. Dengar. Sabar Bu Darni. Dulu. Sekarang ketika kemudian dikatakan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesus kepada muridnya percaya atau jangan percaya? Percaya. Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Udah, aku diam dulu Bang Juma ya. Aku bicara ya. Aku bicara.
Kenapa dikatakan jangan kau percaya? Karena sewaktu kedatangan Yesus kepada Paulus belum akhir zaman. Buka otakmu itu Bang Juma. Berarti pertanyaannya, otak kau itu dulu. Berarti pertanyaannya, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Maksudnya di sini akhir zaman kelak. Bang Juma. Akhir zaman kedatangan masalah Yesus generasi kawan-kawan. Akhir zaman itu Paulus itu secara pribadi Paulus mengaku didatangi bertemu, Yesus. Bukan ketika akhir Paulus zaman Bang Juma. mengaku bertemu, jangan bicara sendiri dong. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, perintah Yesusnya kepada muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Bukan kepada Paulus jangan percaya. Iya, lalu siapa yang ini kau putar bertemu di balik padang gurun? itu, putar balik itu. Siapa yang mengaku bertemu dengan padang gurun? Siapa yang mengaku bertemu dengan padang gurun? Siapa? Ayat 27. Ayat 27. Itu tentang akhir, itu tentang sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak Yesus datang. Waktu kedatangannya timur memancar dari cahaya memancar dari timur ke barat. Itu oleh kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum akhir zaman. Buka otakmu Bang Juma, buka. Oke, saya buka otakku. Oke. Aku nengok Bang Juma ini menyesatkan aja terus. Otakku. Oke, saya buka otakku. Jadi menurut Yesus, tanda kedatangan dia seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Tanda kedatangan Kristus yang datang kepada Paulus sama enggak dengan tanda kedatangan Yesus yang disebut Yesus? Sama enggak? Jawab. Sama enggak? Enggak ada nenek memancar. Itulah Bu Darni. Berarti bukan kedatangannya akhir zaman itu Ibu Bang Juma. Darni, Bang Juma yang on. Akiwa Bang Juma itu lambat. Misop 2 bungkus. Saya tanya dulu Bu Darni. Saya tes EQ-nya Bu Darni. Iya. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Tanda-tanda kedatangan Yesus, bintang berjatuhan, gempa bintang bumi, berjatuhan. baru apalagi itu tadi cahaya memancar dari timur ke barat. Sekarang kalau tanda-tanda itu terjadi pada saat Paulus bertemu dengan Kristus di abad pertama, akhir zamannya kapan? Nggak ada dibilang nubuatan seperti itu. Kenapa ngarang Bang Juma? Sekarang IQ-nya yang rendah siapa? Sekarang akhir zaman belum datang, belum tiba berarti yang Yesus, datang kepada Paulus itu siapa? Tuhan Yesus sewaktu sama Paulus belum akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus. Kenapa bilang nggak Yesus? Itu Yesus itu datang. Kata Yesus, ada ayatnya. Kalau aku yang datang. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kata Yesus, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap. Betul. Bintang-bintang berjatuh. Itu kalau Yesus yang datang. Kalau datang akhir zaman. Kalau akhir zaman datang. Kan belum datang dari akhir zaman. Belum. Kedatangan kepada Paulus, masih dia memilih sendiri Paulus. Justru kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Maksudnya kalau akhir zaman, kalau Yesus datang itu kilat memancar dari timur ke barat loh Bang Juma. Bintang-bintang berjatuhan loh Bang Juma. Nah itu terjadi nggak di abad pertama? Belum ada berarti terjadi. Yang datang di abad pertama itu bukan Yesus. Kedatangan Yesus kedua kali belum. Lah berarti yang datang kepada Paulus siapa? Itu Yesus memilih secara ada tanda-tanda enggak? Supaya ada tanda-tandanya enggak? Supaya ada tanda-tanda bahwa itu Yesus enggak? Rasul Paulus. Ada tanda-tanda enggak? Apa? Ada enggak tanda-tanda menyertainya? Yesus memilih Paulus, itu belum tanda-tanda kedatangan akhir zaman. Tanda-tanda itu secara pribadi dia memilih ini yang Paulus. kelima kali kutanya, ini yang kelima kalinya. Ada tidak tanda-tanda yang Yesus sebutkan? Ada enggak tanda-tanda itu? Ada enggak? Aduh, penipu kali Bang Juma ini, betul. Ada tidak tanda-tanda menyertainya? Enggak ada. Waktu menemui Paulus. Berarti yang datang itu siapa? Tidak akhir zaman. Berarti yang datang siapa? Tidak akhir zaman. Berarti yang datang siapa? Yang datang itu Tuhan Yesus. Lah, tanda-tanda itu ada enggak? Itu bukan kedua kali kedatangan akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus. Ya Allah ya Karim. Kata Yesus ketika ditanya di Bukit Zaitun. Oh Yesus, Bu Yuni aja didatangi Paulus. Yesus belum akhir zaman itu.
Kata Gimana sih, Yesus Bang Juma benar ini? nih. Bu Darni, Bang Juma kata jangan Yesus, sesatkan kami umat Kristen dan seluruh dunia. Jangan Abang Juma sesatkan. Kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, percaya atau jangan percaya? Kalau akhir zaman, jangan percaya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Memang iya. Karena ini nggak Sekarang Alkitab Bang Juma, jadi nggak ngerti Bang Juma. Kulang lagi Bu Darni, Bang Afida, barakallahu fik. Kulang lagi. Kalau tanda-tanda yang Yesus maksudkan terjadi misalnya di abad pertama, maka akhir zamannya kapan? Kenapa jadi Bang Juma mengatakan seperti itu? Nggak ada datanya. Hanya sekali Bang Juma bicara seperti itu. Bang Juma, hanya sekali Yesus berbicara seperti itu. Ya, kedatanganku ya, hai murid-muridku, awalnya dikatakan kepada murid-muridnya, kedatanganku tandanya biar kalian tahu ya, cahaya dari itu sudah terjadi belum? memancar. Itu sudah terjadi belum? Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Akhir zaman itu. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus, tapi secara pribadi dia memilih. Ya apalah. Yang penyesat siapa? Ente atau saya? Bang Juma penyesatnya. Memutar balikkan Injil. Loh, gimana ceritanya orang ini? Kata Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, iya, jangan kau percaya, sebab di akhir zaman kedatangannya yang kedua kali itu. Waktu kedatangannya ke Paulus belum akhir zaman. Itu belum kedatangannya akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Itu untuk murid-muridnya loh dipesan. Pantasan tetap Kristen Bu Darni. Ternyata memang otak enggak berfungsi. Memang iyalah untuk murid-muridnya pada saat itu awalnya. Iya, tapi jadi ini kan nubuatan ini. Berlaku kan sampai sekarang dari murid-murid. Wajar Ibu masih Kristen hari ini, wajar. Nabi palsu kan? Wajar Bu Darni masih yang Kristen. Tidak mengakui Yesus Tuhan. Wajar masih Kristen Anda karena memang Anda masih gila, wajar. Pantasan Anda masih Kristen sampai hari ini. Ternyata memang otak Anda itu nggak berfungsi, Bu Darni. Maafkan saya, kawan. Kita boleh berteman sebagai anak bangsa, tapi dalam hal akidah Anda seibarat hanya kera betina yang tidak bisa menggunakan akal sedikit pun. Kata Yesus, apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur ke barat, demikianlah kelak kedatangan aku sebagai anak manusia. Itu ayat tidak putus, itu bersambung. Data 27-nya itu dimulai dari data 26. Bahkan pangkalnya yang paling utama itu di data 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya yang dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatanganku, kedatangan aku. Jadi kalau ada yang mengaku Mesias di sini, di sana, jangan kau percaya. Ini malah larinya ke akhir zaman. Tuyul, kampret. Kalau Yesus asli yang datang kepada Paulus, maka tanda-tanda ini akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di tengah langit anak manusia. Manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat Yesus di tengah langit. Itu kalau yang datang pada saat di Paulus abad pertama adalah Yesus asli. Tetapi karena bukan Yesus asli yang datang, cuman begitu doang seperti cahaya senter, jangan kau percaya. Tuyul. Susah kali hari ini, susah, memang susah. Bagaimana nggak susah? Kamu orang penting di gereja. Kata iblis, ini kalau Bu Darni ini sampai waras, ada ratusan orang bisa meninggalkan iblis. Makanya dia dikasih gila terus nih. Dia yang bikin sendiri. Kan murid datang tuh di data nomor 3. Bro,
Ya paman, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir kehidupan di dunia ini? Kata Yesus, kan ditanya tuh, berarti skala prioritas pengajarannya tentang akhir zaman. Bukan akhir zaman itu harus berlalu dulu 2000 tahun, 3000 tahun, enggak. Kapanpun Yesus datang, itulah akhir zaman. Kalau Yesus datang sehari setelah muridnya bertanya pada saat itu, ya itulah akhir zamannya. Dan kalau Yesus yang datang kepada Paulus di padang gurun di tahun 50, maka akhir zamannya tahun 50 Masehi. Dan sudah tak ada kehidupan sekarang ini. Karena sudah akhir zaman. Kenapa bisa tahun 50 akhir zaman? Karena pada saat Yesus turun diiringi dengan tanda-tanda dahsyat, yaitu tanda-tanda kiamat. Bu Darni mencoba untuk memisahkan itu. Tidak, Bu Darni. Justru karena bukan Yesus yang datang pada Paulus, maka kiamat belum terjadi. Andai saja Paulus ini menerima kedatangan Yesus, kiamat sudah. Gak ada sudah kita. Udah kiamat dari abad pertama. Tapi karena yang datang itu palsu, maka kita masih hidup sampai hari ini. Jangan percaya. Tapi kalian malah percaya, jadilah ahli tank. Setelah jadi ahli tank, jadilah orang tak berakal. Inilah jadinya kalian. Kalian menganggap yang kalian sembah Yesus Kristus. No. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan orang lain menuhankan dirinya. Yesus turun ke bumi sebagai duta, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias kepada Bani Israel. Mengajak Bani Israel hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi saja. Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus sebagai utusanmu. Tuh, ini nggak ada itu sembahlah aku adalah Tuhan yang turun ke bumi mengosongkan diriku. Gak ada itu. Itu karangan Kristus yang dibisikkan kepada Paulus, sehingga Paulus nabinya si Kristus ini menuliskan surat 13 kitab. Itu gampang kok kalau mau memahami dengan baik. Cuma saya bingung, kalian ini jenis ular apa? Bingung saya. Kalian ini jenis ularnya yang mana? Kalau yang datang kepada Adam kan jelas ularnya berbentuk ular memang, tapi kalian berbentuk manusia. Makanya saya bingung, ular jenis apa kalian ini? Silakan Dinda Fandi. Kalau masih ada Bu Darni, dinaikkan. Ada beliau dibawa. Biar dia tenang dulu, habis tenang baru kita naikkan lagi. Biar jernih otak. Okay. Silakan Bu Darni kirim permintaan kujamba aja. Ini ada Bang Kianzo sama Bang Jeremy, Katolik sama Protestan nih. Gimana? Ada tanggapan Bang Jeremy sama Kianzo? Silakan, saudara. Bang Jeremy sama Kianzo, silakan dibuka mikrofonnya. Ibu Darni kalau sudah tenang, naik kembali Ibu Darni. Jangan marah-marah. Ibu Darni tadi marah-marah. Makanya kuturunkan dulu biar tenang gitu loh itu. Ya kan? Bu Darni, halo. Ya aku sambil makan ku dengar dulu. Iya, makan dulu. Bang Juma menyesatkan Kristen. Oke, silakan Bang Jemi. Bang Jemi, tadi mau ngomong Bang Jemi. Oh iya, berarti Bang Juma, berarti kesimpulannya Paulus itu nabi palsu ya? Begitu Bang? Tidak diragukan Bang. Tidak diragukan. Kalau dia bukan nabi lalu apa namanya? Kok dia menulis kitab 13 itu apa? Dari mana? Itu wahyu Tuhan atau karangan sendiri? Sedangkan dia mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Sedangkan 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Pauluslah itu. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Satu-satunya manusia yang membawa-bawa nama Yesus sebelum pengikutnya Kristen, yang mengatakan Yesus datang bukan sebagai manusia, hanya Paulus.
Maria mengakui anaknya manusia. Elizabeth, Zakaria mengakui ponaknya manusia. Yohanes Pembaptis mengakui yang dibaptis ini adalah anak manusia. Murid-muridnya mengakui gurunya adalah manusia. Giliran Paulus tidak mengaku Yesus datang kepadanya sebagai manusia. Penyesat. 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Ya Paulus dong. Begitu saudara. Jadi Paulus itu nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 aja, Paulus itu sudah disebut nabi. Dan di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Di antaranya Saulus. Tuh, dibacakan di sana. Dia adalah seorang nabi Paulus itu. Istilah Saulus ke Paulus itu kan cuma cara nipu aja nya. Biar nggak ketahuan ternyata dia ini adalah nabi. Nabi palsu tapi. Lanjut Bang. Silakan Bang Jemi atau Bang Kianzo mungkin mau tanggapin. Bang Kianzo silakan. Iya, terima kasih Bang. Jadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Suma, jadi menurut Bang Suma seakan-akan Paulus ini nabi palsu. Nah, Paulus sendiri ia berjumpa dengan Yesus untuk mengabarkan Injil. Nah, keuntungan Paulus untuk memilih sebagai nabi palsu ini apa sebenarnya? Tidak ada satupun keuntungan bagi dirinya. Justru sebelum sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia hidup dengan kekayaan dia. Tetapi setelah ia dipilih sebagai Yesus untuk mengabarkan Injil, malah dia menderita. Dia menderita. Lalu keuntungannya apa dia menjadi nabi palsu? Bahkan dia dipenjarakan. Nah, kalau dia itu nabi palsu, maka ada tanda-tanda, ada upaya-upaya yang menguntungkan dirinya. Misalnya ia mengambil rampasan perang, nah itu pajak-pajak bagi dirinya. Tapi ini pun tidak, dia malah dipenjara. Namun dia tetap giat untuk mengabarkan Injil itu. Begitu. Jadi untuk mau menyimpulkan bahwa dia nabi palsu, tidak. Saya boleh bertanya Bang? Iya. Keuntungan iblis menyesatkan Adam apa? Keuntungan iblis. Keuntungan loh ya. Iya. Apa keuntungan iblis menyesatkan Adam? Ya, bagaimana dia bisa menguasai Adam dan Hawa sehingga tidak mengikuti perintah Tuhan. Perintah Allah. Untungnya apa? Apa untungnya bagi dia? Dia berhasil. Setelah berhasil apa yang didapatkan? Hadiah apa yang dia dapat? Surga? Oh tidak, itu beda. Kalau setan iblis itu memang tidak ada tempat bagi dia di surga. Iya, makanya saya katakan tidak ada keuntungan bagi dia. Saudara, kalau keuntungan bagi iblis itu adalah ketika kita menjauh dari Tuhan. Nah, itu keuntungan bagi dia. Apa hadiahnya buat iblis? Iya, itu hadiahnya itu ketika kita jauh dari Tuhan, itu satu kemenangan. Iya, hadiahnya apa? Hadiahnya apa bagi mereka? Justru iblis itu dia mau membawa kita ke neraka. Iya, hadiah yang diterima oleh iblis setelah berhasil membawa kita ke neraka apa hadiahnya? Iblis mau adalah ketika kita jauh dari Tuhan itu. Iya, hadiahnya apa setelah mereka melakukan itu? Tidak. Hadiahnya adalah ada nggak hadiah yang ditemukan yang didapatkan iblis ketika dia menyesatkan manusia? Tidak ada, iblis itu sendiri. Tidak ada. Terus kenapa Anda mencari hadiah untuk Paulus? Apa kata Anda, apa yang didapatkan Paulus setelah menyesatkan manusia? Pertanyaan yang sama. Apa yang didapatkan iblis setelah dia menyesatkan manusia? Sama-sama nggak ada. Penyesat itu nggak ada. Yang iblis mau adalah kita jauh dari Tuhan. Apa hadiah yang ditemukan oleh iblis setelah menyesatkan manusia? Manusia menyembahnya. Hadiahnya manusia menyembahnya. Manusia menyembah setan. Oke, manusia menyembah setan.
Ya, itu hadiahnya. Ya, Paulus apa Baik. hadiahnya? Ya, Ingat. kepalanya dipenggal. Oke, baik. Dengarkan saudara-saudara. Bang Suma, tapi Bu Darni mengatakan hadiah yang didapatkan iblis setelah iblis menyesatkan manusia, manusia menyembah iblis. Pertanyaan saya nih, adakah nama atau gelar dari pencipta langit dan bumi dengan gelar Kristus? Tenang, pikirannya tenang, jawabannya yang bagus. Di antara nama-nama Tuhannya orang Yahudi, ada nggak yang bergelar Kristus? Ayo, tenang, boleh jawab bersamaan, boleh. Silakan. Ada tidak gelar Tuhannya orang Yahudi dengan gelar Kristus? Oke, baiklah. Gelar Tuhan orang Yahudi adalah Elohim. Kristus ini adalah firman gelar Elohim. Aduh, jangan terlalu sok pintar tapi Ya, Kristus ini adalah firman Elohim sesuai dari Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ada tidak gelar Tuhannya orang Yahudi dengan gelar Kristus? Ada enggak? Kristus itu kan yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Saya ulang lagi teman-teman. Ada enggak gelar Kristus bagi Tuhannya orang Yahudi? Eloah, Elohim, El Shaddai, Edonai, Yohepape atau Yehova, terus Jireh, Rafa, Nisi, Emkades, Shalom, Elohim, Sekedenu, Rohi, Sama, Sabaoth, El Elyon, El Eroi, El Olam, El Gibor. Ada enggak Kristus, gelar Tuhannya Yahudi dengan gelar Kristus? Ada enggak? Enggak ada Bang. Enggak ada. Pertanyaannya, ada enggak penyesat bergelar Kristus? Enggak ada. Di mana ada tertulis Kristus penyesat? Di mana? Saya ulang lagi. Ada enggak penyesat bergelar Kristus? Bang Jemi jawab, Bang Jemi. Ya. Ada. Setahu saya nggak ada, Bang. Matius 24 nomor 24, waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab banyak penyesat datang dan membawa namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Gelar penyesatnya apa tadi? Akulah Kris. Akulah Kris. Akulah Kris. Itulah yang dikatakan nabi palsu. Ingat, saya simpulkan sebelum Anda ambil alih. Anda tadi mengatakan bahwa keuntungan iblis ketika dia menyesatkan adalah manusia menyembahnya. Di antara manusia ternyata ada yang menyembah Kristus. Kalau Kristus yang disembah oleh Kristen ini adalah Tuhan, pertanyaannya, ada nggak gelar Kristus bagi Tuhannya orang Yahudi? Tidak ada. Lalu Kristus yang Anda sembah ini siapa? Kristus yang Anda sembah ini siapa? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti gelar penyesat adalah Kristus atau Mesias. Dengan kata lain, 2 miliar manusia di atas muka bumi ini menyembah Kristus. Kalau Tuhannya orang Yahudi tidak pernah bergelar Kristus, yang kalian sembah bergelar Kristus ini siapa? Jawab. Bang Juma, bahasa Ibrani Kristus apa Bang Juma? Mesias. Ya udah, adakah orang Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Mesias?
Mereka menunggu Mesias, menunggu orang, bukan menunggu Tuhan. Itulah Yesus yang ditunggunya itu. Yesus orang yang atau Tuhan? Orang atau Tuhan? Yesus. Orang atau Tuhan? Yang mereka tunggu orang atau Tuhan? Yang ditunggu orang Yahudi itu adalah Mesias. Orang atau Tuhan? Orang atau Tuhan? Orang atau Tuhan? Tuhan yang ditunggu mereka. Inilah saudara-saudara, inilah saudara-saudara, inilah lihat penyesat yang nyata di depan kita. Orang Yahudi itu menunggu Mesias, menunggu manusia yang diurapi oleh Elohim, bukan menunggu Tuhan. Bang Juma, inilah penyesat. Dengar. Inilah penyesat. Dengar Bang Juma, dengar Bang Juma penyesat. Yesaya 25 ayat 9. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita. Siapa itu? Apa? Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 9. Oke. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita. Siapa itu? Oke, kita baca dulu. Makanya Bang Juma penyesat. Aku bilang penyesat. Oke, kita baca. Oke. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Pertanyaan saya, Yesaya ini berbicara tentang siapa? Ayo, yang datang ke Sion itu siapa, Bu Darni? Itu nubuat tentang Yesus itu sendiri. Tunggu, saya ulang lagi. Ucapan syukur. Saya ulang lagi. Judulnya baca. Iya, saya tahu. Ucapan syukur sekarang karena musuh sudah musnah. Ketika berbicara tentang Sion, itu yang dibahas siapa di sana? Ayo Bu. Siapa? Oh aku ditanya. Iya. Aku ditanya. Iya, ini apa memang ini adalah nubuatan. Ini nubuatan Yesaya ini. Nubuatan apa? Nubuatan apa? Nubuatan mereka ini orang Yahudi menunggu. Saya ulang lagi. Dengar. Saya ulang lagi. Pada waktu itu, pada waktu itu. Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 9. Ya. Saya ulang lagi. Pada saat orang-orang Yahudi menunggu Mesias, apakah yang mereka tunggu ini Tuhan atau manusia? Pastilah Tuhan ditunggu, nggak apa-apa manusia. Baik. Oke, saya ulang lagi. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya ini adalah Elohim kita. Oke? Keluaran 7 nomor 1. Manusia Keluaran 7 nomor 1. Siapa yang disebut Elohim kita di situ? Elohim itu pencipta langit dan bumi. Saya ulang. Keluaran 7 nomor 1. Siapa yang disebut Elohim di situ? Ayo. Semangat. Yuk. Ke sini balik. Ini dulu Yesaya 25 ini nih. Iya, orang Yahudi supaya itu? Anda manusia ngerti atau Elohim? Supaya Anda ngerti yang dimaksud. Enggak. Ini dulu jangan lari ke sana. Jangan dulu lari ke sana Bang Juma. Ini dulu Yesaya 25 ayat 9. Tadi Bang Juma Yahudi menunggu manusia. Sementara ini Elohim yang ditunggu mereka. Tuhan yang ditunggu, pencipta langit dan bumi. Ngapain pula nunggu manusia? Sengit-sengitnya manusia Keluaran manusia menunggu manusia. Gimana sih? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim. Siapa yang diangkat sebagai Elohim? Nabi Musa. Nabimu ini cerdas sekali. Wah, yang ditanya Kristen kok dia sekali yang ngomong. Jengkel lagi kan, Bang. Gak usah, biarkan mereka belajar. Orang-orang tak berakal ini biarkan belajar. Siapa yang diangkat menjadi Elohim? Siapa?
Musa diangkat. Musa ini diangkat. Musa sebagai ayahnya manusia atau bukan? Bukan seperti itu maksudnya Bang Juma. Mama. Kenapa Anda mengatakan bukan Musa sementara Musa ini manusia? Bang Juma satukan Yesaya 25 ayat 9 ke sini. Beda konteksnya. Kalau Anda berbicara mengenai Yesaya, Bu Darni, itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Kenapa? Karena kitab Yesaya itu bercerita tentang raja-raja Yehuda dan bercerita tentang raja-raja Yerusalem. Itu sedang berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem pada zamannya, kemudian nabi-nabi mereka. Tak ada hubungannya dengan Yesus. Coba Anda baca tuh Yesaya 1. Ya, ayo. Tunggu dulu, jangan dulu lari. Ini dulu belum terjawab. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Allah katanya ya, Elohim bukan manusia ini ya. Inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Siapa lagi ini kalau enggak Tuhan Yesus kita? Ya karena kalian terpengaruh oleh Yesus Kristus yang digurun. Inilah makanya Yesus mengatakan, jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang kepadamu. Kalau dia mengaku Kristus, inilah akibatnya. Yesaya 25 itu berbicara mengenai utusan Tuhan yang datang pada masa pada masa mereka diutus, pada mereka itu nabi-nabi. Makanya Anda baca Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, raja-raja Yehuda. Ini jadi Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem pada keempat zaman. Zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia. Bukan zaman Yohanes Pembaptis. Jadi itu tidak bercerita tentang Yesus. Jadi kan Bang Juma, orang Yahudi jelaslah mereka sampai hari ini menantikan Tuhan Elohim mereka. Kami umat Kristen menantikan Tuhan kami juga yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus yang akan menghakimi dunia. Yang mereka tunggu itu utusan Tuhan selayaknya Nabi Musa, Daud. Ini Elohim, Salomo. Dengar Bang Juma, di sini aja Bang Juma udah menyesatkan. Bang, baca ayat 20 ayat 6-nya. Dengar ya, aku baca ya. Ya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah menyatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan diadakannya. Ini menunggu pencipta ini Bang Juma, bukan menunggu manusia. Oke? Allah kalau Yesus Kristus yang digenapi oleh Yesus itu sendiri. Kristen ini dari mana kok bisa memaknai kitabnya Yahudi seperti itu? Ilmu dari mana? Ngarang, paman, ngarang. Kalian memaknai kitabnya Yahudi dengan konsep Roma Yunani. Keliru itu. Karena orang-orang Yahudi menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Mesias bagi orang Yahudi itu adalah
juru selamat mereka, sama seperti Daud, Daniel, sama seperti siapa? Daud, Musa, Salomo, itu Gideon, sama itu. Hezekia, itu yang mereka tunggu. Bukan Tuhan turun ke bumi. Turun ke bumi manusia hancur. Karena kalian mengusung konsep Kristus Tuhan yang di padang gurun, ya seperti itulah adanya. Kalian memaknai kitabnya agama lain dengan serampangan seperti itu. Oke? Jadi kembali kepada tema kita, bahwa Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Elohim. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan kepada manusia untuk menyembah kepada Kristus. Adakah Tuhannya orang Yahudi bergelar Kristus? Enggak ada. Adakah penyesat bergelar Kristus? Ada. Siapa penyembah Kristus hari ini? Kristen. Yuk, makasih Bang Zuma. Oke. Selamat malam Bang Zuma. Malam ya, lama tak ketemu ini. Iya. Silakan. Oke, narasi Bang Zuma itu kelihatan bagus ya, tapi sebenarnya itu kan Anda lagi mengarang. Jadi begini ya. Pernyataan Yesus itu di dalam Matius pasal 24 yang dikutip tadi seolah-olah mau mengingatkan bahwa yang bergelar Kristus itu adalah penyesat, dan itu adalah yang orang Kristen akui, yang ngomong itu adalah Yesus. Lalu seolah-olah Bang Zuma mau bilang Yesus itu ya penyesat, atau orang Kristen sedang mengikuti yang sesat, begitu ya? Bung, ya, Yesus kan berpesan kepada muridnya agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus kan? Bang Zuma berpikir bahwa Paulus itulah yang menjadi Kristen pertama. Bukan. Nah, saudara. Itu Bang Zuma, dengar dulu, dengar ya. Ini narasi saya. Bang Zuma salah, seolah-olah orang Kristen sedang mengikuti Paulus. Ya emang. Karena sebelum Paulus sudah ada Kristen. Lah memang nggak ada Kristen sebelum Paulus. Sebelum Paulus sudah ada Kristen. Siapa? Di mana dalilnya? Ngerti tidak? Paulus bertobat pasal berapa di dalam Kisah Para Rasul? Oke, sejauh mana pemahaman Anda? Coba jabarkan kepada saya pasal berapa Kristen itu ada, pengikut Kristus itu ada di dalam Kisah Para Rasul? 11. Dari mana dalilnya? Coba silakan baca kalau itu di pasal 11. Anda mau belajar atau pura-pura nggak tahu ini? Tidak ada pasal 11 baru disebutkan ada orang yang mengikuti Yesus. Anda salah. Gereja itu lahir Kisah 2. Paulus itu bertobat pasal 9. Gereja. Artinya kok aneh, aneh. Rasul 2 itu sudah ada gereja. Kok aneh? Gereja apa, Gereja. Anda tidak percaya, Anda tidak ngerti kan? Nah, di sinilah kesalahanmu, Bang Zuma. Parah. Sekarang yang Anda terjemahkan gereja itu apa? Gereja itu tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus. Kok jadi tubuh Kristus? Itu gereja itu. Masalah generasi. Oke, sekarang saya yang menyampaikan ya. Silakan Anda. Yang tadi Anda sebut gereja itu tertulis di mana? Ya sudah. Kepas. Matius pasal 2 pasal 16 ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang kemudian. Lalu Yesus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Lalu dijawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan ya. Lalu atas dasar itu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan ya mendirikan jemaatku. Udah? Mana gereja? Mendirikan jemaatku. Jemaat itu ya gereja. Nenekmu kiper. Oh, nenekmu kiper. Anda telah kalah. Makanya Bang Zuma begini. Saya ingatkan Anda belajar teologi berapa SKS?
Saya belajar 1000 SKS per hari. Bohong. Oh, iya dong. Ya. Ini pembohong. Inilah penyesat itu. Nah, saya ingatkan Anda, Bang Juma. Oke. Oh, sorry, sekarang kita bicara sehat sekarang. Sekarang bicara iya, sehat. Oke. Saya mau tanya dulu Anda. Anda menghargai ada sarjana di kelompok Anda, di agama Anda. Anda tidak sarjana, ada master, ada doktor. Ada. Betul. Ada. Betul. Nah, di dalam agama yang lain selain agama Anda ada tidak? Di Hindu, di Buddha, di Kristen ada tidak menurut Anda? Ada. Oh, ada. Nah, jika begitu, kalau kalau Anda baru belajar yang Anda model-model begini, lalu Anda menggurui orang-orang yang sudah belajar, gitu. makanya Anda tidak ngerti teologi. Oke. 1000 SKS itu mata pelajaran apa, mata kuliah apa yang Anda pegang? Mata kuliah mewaraskan Kristen. Itu setiap hari yang belajar itu. Bagaimana mewaraskan Kristen supaya tidak gila permanen. Anda tidak pernah belajar, tapi Anda Oke. Sekarang begini. Jangan Anda bertanya. Tanya Anda yang pintar, Anda yang surjana. Tanya Anda yang surjana. Sekarang saya tanya sama saudara. Tanya sama saudara. Ketika kemudian Petrus atau Kepas ini diajarkan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat-jemaat yang dibentuk oleh Yesus itu jemaat-jemaat berkuluk atau tidak berkuluk? Jawab dulu. Berkuluk itu apa? Sorry. Berkuluk. Bersunat atau tidak bersunat? Oke, ya. Apa oke-nya? Apa oke-nya? Saya jawab ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 16 itu masih buat. Gigi lu panjang. Gigi lu panjang. Ini yang kamu dapatkan. Ini yang kamu dapatkan, mendapatkan ijazah S1, S2, S3, S tontong, tapi song. Saudara, kau diam, saya jari. Tidak bersunat, jangan di mute. Diam, saya jarin kau. Dari dulu kau memang gila. Dari sejak zaman Zoom kau sudah gila memang. Ku ajarin samamu ya. Ku ajarin samamu. Ijazah seseorang. Ijazah itu. Diam dulu anak kecil. Diam dulu anak kecil. Anak kecil diam. Anak kecil diam. Anak kecil diam. Gantian kita ngomong kan? Gantian. Tenangkan diri Anda, tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Jangan karena Anda setiap hari makan anjing, Anda menggonggong di sini, ya. Diam, tenang. Jangan ngos-ngosan. Lidahnya dimasukkan, lidah dimasukkan, lidah. Bagus. Dengarkan. Ijazah itu hanya bukti orang itu pernah sekolah, tapi bukan bukti kalau orang itu pintar. Paham ya? Paham ya, Dek? Itu. Camkan itu baik-baik. Kau mungkin berlapis-lapis ijazahmu. Ada warna kuning, coklat, hijau di langit yang biru. Ya, tapi bukan berarti kamu lebih paham Bible daripada Bang Suma. Oke? Sekarang ketika Anda berbicara yang disebut Kristen itu bukan murid Paulus yang pertama di Antioquia. Lantas saya tanya, mana dalilnya? Anda lari ke Matius 16. Matius 16, ketika Anda mengatakan jemaat ini adalah Kristen, Anda berarti tuyul, bakar ijazah kau itu. Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Paulus yang ngomong. Berarti jemaat yang dibangun oleh Petrus pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Kurangi makan tikus. Oke? Kurangi makan tikus supaya otakmu berfungsi dengan baik. Sudah. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Jemaat yang dibangun oleh Kepas atau Petrus atas perintah Yesus itu jemaat orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab pakai dalil. Bicara dulu Bang Juma sampai habis baru saya jawab semua. Nggak usah kau ngomong kayak gitu. Nggak usah, kau udah ngomong. Tunjukkan apakah jemaat yang mula-mula didirikan oleh Kepas itu orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab. Saya yang jawab ya. Memang situ.
Jangan suruh orang menjawab. situ. Biar Di situ kan saya yang punya jawab. ijazah tapi palsu. Oke, diam saja, diam. Biar ini giliran saya. Oke, giliran saya ya. Petrus itu dialah sebagai tokoh yang memang dipanggil sebagai rasul untuk orang Yahudi. Paulus adalah tokoh atau rasul untuk non Yahudi. Tetapi gereja sudah berdiri di Kisah Rasul 2 sebelum Paulus bertobat. Ya, dan itu menggenapi nubuat Yesus yang menyatakan di atas batu karang ini. Kalau saya balik, kalau Bang Zuma mengerti kata akan secara tensis, ya, itu mau menyatakan waktu Yesus berbicara itu belum ada jemaat karena masih akan. Jadi Anda tolong pahami, tensis itu adalah mengantarkan, menunjukkan bahwa memang pada waktu si pembicara itu bicara, itu belum ada jemaat. Oke, tetapi yang percaya Yesus ada, yes, sudah ada yang percaya Yesus, tetapi belum disebut sebagai jemaat. Baru Kisah Rasul pasal 2 itu dicurahkan Roh Kudus, lalu disitulah berdiri gereja, sehingga sesuai dengan 2 Korintus pasal 13 itu, pasal 3 itu mau menyatakan bahwa baptisan Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya menjadi satu tubuh. Disitulah gereja berdiri, yang artinya Paulus bukan pendiri atau tokoh pertama jadi Kristen, atau Paulus menjadikan dirinya sebagai tokoh lalu orang-orang Kristen sekarang itu pengikut Paulus. Anda salah. Paham enggak? Tensisnya tidak berkata bahwa Paulus di situ sebagai tokoh. Oke, itu dulu. Oke, saya tepuk tangan dulu atas kebodohan Anda ini. Ini ijazah palsu ini kayak gini. Ijazah palsu ini kayak gini nih. Anda tidak. Sabar. Ini giliran saya. Dengarkan, orang yang tidak punya ijazah tapi lebih cerdas dari malaikat yang datang kepada kau itu untuk menjadikan kau Kristen. Dengarkan. Saya bertanya tadi, apakah jemaat yang dibangun, yang didirikan mula-mula oleh Kepas itu orang-orang Yahudi atau non-Yahudi? Enggak dijawab karena malu. Saya sabar, sabar anak kecil. Justru saya bilang, anak kecil sabar. Nanti kau tanggapi. Oke. Nanti kau tanggapi. Malu sama ijazahmu yang menumpuk tapi palsu. Ingat Adinda, ketika Anda membawa Matius 16 nomor 18, di situ yang ada adalah kata aikodomos. Aikodomos itu tidak ada arti akan, tidak ada kata akan mendirikan, gak ada. Aikodomos itu artinya mendirikan. Jadi terjemahan yang betul adalah, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Bukan akan mendirikan, tapi sudah mendirikan. Jangan kau hanya berpacu kepada lai, sedangkan kamu mengatakan kau orang berijazah. Jangan. Kurangi makan tikus. Di situ jelas dikatakan aikodebeok. Artinya apa? Aku dirikan, bukan aku akan. Tidak ada kata akan di sana. Jangan kau tambah-tambahin. Jadi Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat, jemaat sudah didirikan oleh Petrus dan Yesus. Jemaatnya adalah orang-orang Yahudi. Jemaatnya orang-orang yang tidak makan babi. Jemaatnya orang-orang yang bersunat. Jemaatnya orang-orang sabat. Jemaatnya yang mengkitabkan kitab Tanakh, tidak tersentuh oleh kitab Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang dan seterusnya. Ingat itu. Oke? Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus itu adalah agama Yahudi yang mereka tunduk berserah diri kepada hukum Torah atau hukumnya Nabi Musa. Kalisteng itu penumpang gelap di luar dari mereka. Itu nanti di Antioquia baru ada itu. Oke? Sampai sini paham, Dek? Jadi saya bertanya, yang jawab saya sendiri. Tugasmu apa? Ngeyel. Ngeyel tugas kau itu. Dari dulu kayak gitu aja terus. Sok pintar, sok paten, sok cantik, tapi isi perut gak ada, isi kepala gak ada. Isi perut benda. Lari malu dia. Pasti malu. Jangan kau bawa ijazahmu di sini, Dek. Belum cukup usiamu, Dek. Lanjut.
Ya, ini Bang Jemi, apalagi Bang Jemi, silakan. Tapi Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan kalau Bang Juma mengatakan bahwa Paulus nabi palsu, nanti Bang Juma bertentangan dengan dua dalil, Bang. Silakan. Begini, Bang. Lanjut, Saudara. Saya kemarin belajar dari Bang Tahta ya. Begini, Bang. Kita ambil ke ini, Bang, kebetulan sebentar. Surat Yasin, Bang, ayat 14, Bang. Begini, Bang. Mati meja. Ketika kami mengutus 2 orang utusan itu, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ketika saya ngobrol dengan Bang Tahta, ini kan diperkirakan untuk jemaat di Angkop. Bang Zuma itu suara kipas ya? Ya, lanjut, udah aman. Udah ya. Lanjut, Bang. Saya, Bang. Lanjut lagi, oke. Itu apa itu ya? Itu suara apa ya? Colokan kali kan dah. Coba colokannya dibuat. Aman kok di sini. Mencaski kah? Iya. Oh iya. Udah aman. Nah, kalau begini, Bang, berarti kan kalau kami itu berarti kan Allah Subhanahu wa taala ya, Bang. Berarti 2 utusan ini kan Rasul, Bang. Begitu, Bang. Berarti ini otomatis Allah Subhanahu wa taala sendiri mengirimkan 3 utusan, sedangkan kemarin bicara itu dengan Bang Tahta itu di Kubah Hijau itu. Ini salah satunya ini adalah Petrus, Saulus, satunya lagi saya lupa, Yakobus kali kan, kalau nggak salah. Berarti kan dalam Quran Abang sendiri mengatakan bahwa Saulus itu seorang rasul, Bang. Nah, itu pertama, Bang. Terus yang keduanya Bang, bertentangan dengan ayat Al-Sa'af ayat 14, Bang. Surah ke-61, Bang. Begini, sebentar saya lihat dulu ya. Bentar. 61 Al-Sa'af. Ya, sambil disapa Bang Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya nggak bisa. Di ayat itu mengatakan begini. Noise keras kurang. Oh ya? Iya, agak keras kalau diam. Nah, ini udah aman. Lanjut Bang Jemi. Oh ya. Di ayat itu kurang lebih mengatakan begini, Isa bertanya, siapakah yang kuat suaramu Bang Jemi, kuatkan. Oh iya, pakai headset. Di situ mengatakan, di ayat itu mengatakan, Isa berkata, siapa akan menjadi penolongku? Lalu Allah membantu, mereka terbagi 2 golongan yang kafir dan golongan yang beriman. Lalu Allah membantu golongan yang beriman. Sedangkan posisi kalau sekarang kan, menurut Abang kan ajaran Paulus tuh yang sekarang menang. Berarti kalau sampai kejadian yang diprediksi Abang berarti salah berarti ayat ini atau makanya nanya ke Abang gitu, gimana pendapatnya? Iya. Di Al-Qur'an itu tidak ada sedikit pun membahas tentang Paulus, itu nggak ada. Itu tafsir. Iya, tafsir, betul. Itu tafsir. Ya, itu tafsir. Tetapi sebelum jauh untuk menelan tafsir ini, baca dulu dong ayat 29-nya. In kanat illa sayhatan wahida fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka seluruhnya mati. Sekarang apakah itu pernah terjadi di Antioquia pada zaman Paulus? Itu dulu. Pernah nggak terjadi Antioquia hancur, lebur kayak Sodom Gomora diceritakan pada zaman Paulus? Pernah nggak itu terjadi? Nggak tahu Bang, saya nggak tahu. Nggak pernah.
berarti itu tidak bercerita tentang zaman Paulus. Yang pertama. Yang kedua, yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Yasin itu, yang mengutusnya bukan Nabi Isa. Yang mengutusnya adalah Allah. Bukan Nabi Isa yang mengutus, tetapi Allah. Jelas ayatnya tuh. Maka aku arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika aku mengutus kepada mereka 2 utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian aku kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Allah yang mengutus Paulus? Di mana dalilnya? Sedangkan Al-Quran ini yang diceritakan di sini adalah Allah yang mengutus utusan yang ketiga. Sedangkan Al-Quran ketika kita berbicara mengenai utusan, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Sedangkan di dalam ayat 29 diceritakan tempat utusan ketiga dan kedua dan pertama ini diutus, Allah hanguskan, Allah habiskan seluruh yang ada di sana. Apakah itu terjadi pada zaman Paulus? Tidak. Berarti tafsiran itu perlu diuji lagi. Perlu diuji lagi. Karena memang ya Paulus dengan Bang Tahta, betul Bang, maaf Bang motong. Kata Bang Tahta sendiri, Bang Tahta bilang lemah katanya. Tafsir memang ada tafsirnya Bang. Dilihatin sama Bang Madu. Iya ada tafsir, lemah, tapi katanya. Itu lemah. Iya. Memang ya, betul. Gitu. Itu yang ketiga. Betul. Yang ketiga, kalau disebut Paulus, bahasa Arab huruf fa kan ada. Harusnya yang diutus itu fulus, bukan bulus atau baulus. Karena huruf fa dalam bahasa Arab juga ada. Huruf sa atau sin dalam bahasa Arab juga ada. Kenapa harus bulus? Kenapa enggak faulus atau fulus atau bulus? Kan ada tuh. Jadi itu hanya pandai-pandaian untuk merangkai saja. Karena itu adalah tafsiran. Tafsir. Cocok. Tidak ada tafsir yang mengatakan bahwa itu adalah Paulus, anak dari keturunan Benyamin. Itu enggak ada. Nggak ada itu. Itu hanya tafsiran orang-orang Kristen saja. Ketika para penafsir mengatakan itu bulus, oh bulus ini yang dimaksud adalah Paulus. Itu enggak Bang. Enggak diceritakan seperti itu. Jadi kalaupun ternyata yang dimaksud Al-Quran itu adalah Paulus, berarti Paulus ini orang benar di Islam. Paulus ini ternyata mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan merasulkan Nabi Isa alaihissalam. Kalau itu adalah Paulus, berarti Al-Quran lagi-lagi mensucikan nama Paulus dong. Berarti Paulus tidak mengutuk Yesus. Berarti Paulus tidak mengajarkan menyembah kepada Kristus. Berarti Paulus ini lagi-lagi difitnah di Kristen. Berarti sudahlah Adam difitnah, sudah itu Tuhan difitnah, Adam difitnah, Yesus difitnah, Paulus difitnah. Ternyata Al-Quran bukan hanya mensucikan fitnahan Kristen terhadap Yesus doang, tapi ternyata Al-Quran juga berfungsi mensucikan Paulus dari fitnahan orang Kristen. Jadi serba salah. Kalau ini adalah Paulus, maka Paulus orang benar. Karena diceritakan dalam tafsir, orang ini adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan hanya beriman kepada Isa sebagai utusan Allah saja. Mundur kena, maju kena, kiri kanan kena, atas bawah kena. Gak ada jalan. Hanya semata-mata ingin diakui. Ada loh nama Paulus dalam tafsir itu doang. Tapi ternyata ketika diiyakan, Paulusnya ini adalah orang yang benar yang mengajarkan tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah. Kecuali
oh ternyata Paulus dalam tafsir itulah yang mengajarkan agama kekristenan di Antioquia. Ternyata nggak ada itu. Seperti ajaran iblis di dalam seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18, iblis berseru, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi, utusan sang maha benar. Dia adalah orang-orang yang diutus untuk menyelamatkan kalian. Kecuali seruannya seperti itu dalam tafsir, ternyata nggak ada. Seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18 mendukung penuh kerasulan Paulus. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus. Diusir iblisnya ketika iblisnya berseru, Paulus adalah utusan yang maha tinggi, mengajak kalian untuk kepada jalan keselamatan. Paulusnya marah. Kenapa Paulus marah ketika iblis menjadi juru selamat, juru bicara kerasulannya? Karena Paulus kelihatannya tidak mau diketahui kalau atas kerasulannya itu dukungan dari iblis. Maka Paulus mengusir iblis yang teriak-teriak bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan. Harusnya kalau Paulus ini orang benar, ketika iblis menyerukan kalau dirinya adalah utusan yang maha benar, maka dia mengatakan, wah iblis pun sudah menjadi Kristen. Haleluya. Iblis sekarang ikut-ikutan menjadi benar sekarang iblisnya. Tapi faktanya Paulus mengusir iblis tersebut. Artinya Paulus tidak ingin diketahui kalau yang menjadi juru kampanye kerasulannya adalah iblis. Saya kira begitu.